warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita membuat action pada Photoshop, terutama untuk membuat Polaroid, foto yang sekarang lagi tren ya. Pertama-tama mari kita buka dulu, kita buka aplikasinya. Saya pakai Photoshop 2019 ya. Mungkin teman-teman ada yang di bawahnya, tapi insya Allah hampir sama untuk pengaplikasiannya ya. Bedanya cuma sedikit-sedikit mungkin ya. Kita tunggu sebentar. Oke, sekarang kita sudah masuk pada aplikasinya. Kita buka menu baru ya, lembar kerja baru. Kita klik file. Jadi karena ini pertama, jadi harus buka lembar kerja baru terlebih dahulu. Setelah itu klik new atau ctrln juga langsung bisa ya. Kita buat A4, color modenya RGB ya. Baik, di sini saya sudah ada action yang pernah saya buat. Sekarang kita akan beralih ke mode edit ya. Yang tadi ada berwarna-warni itu mode bottom. Sekarang mode edit itu adalah logo action. Logo action bisa juga lewat itu ya, lewat menu atas bisa. Nah, sekarang ini adalah bawaan dari Photoshop yang atas, dan yang bawah itu saya sendiri yang buat. Oke, sekarang kita buat foldernya terlebih dahulu. Kita set nama belajar ya. Oke, setelah itu untuk memulainya kita tekan menu plus ya. Nah, ini saya cari dulu untuk logo potongnya. Ternyata saya belum buat logo potong. Jadi ini ada satu background Hello Kitty ya, background untuk Polaroidnya. Nanti akan kita aplikasikan. Jadi kita ukur sesuai ukuran foto Polaroid 2R ya, sesuai ukuran masing-masing kota kalian. Oke, kita aplikasikan di sini. Nah, jadi biasanya kalau pakai printer Epson itu ada jarak ya, jaraknya sekitar 3 mili kalau nggak salah untuk garis tepinya. Ternyata memang tidak ada, saya cari garis potong. Tidak apa-apa, nanti lain kali saya akan buatkan tutorialnya untuk garis potongnya, line potong untuk Polaroidnya ya. Jadi motongnya bisa lebih mudah. Nah, karena ini tidak ada, jadi langsung saja kita akalin ya nanti dengan cara buat garis. Nah, sekarang kita buat garis tepinya 3 mili ya. Biasanya untuk Epson 3 mili sudah cukup. Jadi itu garis tepi, garis yang tidak kena cetak itu nanti kalau di printer Epson. Kalau printer Canon kan bisa langsung full cetak borderless border
border itu bisa. Kalau yang Epson itu khusus printer besar ya, biasanya yang L1800 bisa, karena saya pakai yang 3110 jadi tidak bisa cetak full, jadi ada garis tepinya yang tidak kecetak. Jadi kita tarik dulu dari atas. Sambil tekan CTRL ya. Nah, setelah itu kita luruskan pas di tepinya. Oke, sekarang kita buat garis dulu ya. Kita klik di sekitar sini, klik 2 kali. Nah, ini akan muncul menu layer style, kita pilih yang ini. Nah, itu ada garis tepinya. Dashnya juga kita buat satu saja, itu yang inside ya, yang dalam, dash dalam. Oke, karena saya belum buatkan line potong, jadi kita sementara buat ini dulu ya. Oke, sekarang penggarisnya kita buat nolnya di tepi gambar. Nah, seperti ini. Jadi garis nol pas di tepi gambar. Sekarang kita buat line dalam untuk meletakkan foto, ukuran foto, jadi kita buat line yang dalam. Jadi sekitar 3 mili ya, 3 mili atau 4 mili, bisa tergantung selera kalau untuk line dalam ya. Nah, garisnya yang 0 kita buat di pojok situ. Jadi kita ukur, biasanya ukuran foto atau garis tepi yang dalam, garis dalam ini saya pakai ukuran 5,1 cm atau 51 mm, dan ke bawahnya 66 mm biasanya begitu, segitu. Nah, jadi ini kita sesuaikan saja garis tepinya untuk foto dalam. Ya, segini kayaknya sudah cukup ya. Kita oke lah, segini cukup. Oke, kita bawaan sedikit saja, nggak bisa ya, biar pas gitu. Nah, sekarang ya, pas ya, itu nanti yang di bawahnya kita buat 66. Kita buat pola untuk foto dalam ya, jadi belum ke actionnya, jadi kita buat terlebih dahulu, kita siapkan terlebih dahulu yang kita butuhkan. Nah, untuk action sendiri itu apa? Nah, action itu
adalah kegiatan yang berulang-ulang. Jadi kegiatan pertama itu kita rekam, jadi kegiatan kedua dan ketiga yang sama itu bisa kita play secara singkat tanpa perlu bolak-balik lagi mengulangnya. Dan pembahasan tentang action yang lebih merinci udah saya buatkan tutorialnya, nanti akan saya share di YouTube ini. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat, dan jika ada kurangnya saya mohon maaf. Kita sama-sama belajar. Baik, ini sekedar sepengetahuan saya, dan saya niatnya berbagi biar teman-teman yang pengguna Photoshop bisa membuat Polaroid secara cepat dan tentunya dengan mudah ya. Oke, kita buat line-nya ya. Kita buat line kotakan yang sama seperti di polanya ya. Kita sesuaikan 5,1 kali 6,6. Nah, kita copy. Nah, bagaimana cara copy-nya? Yaitu tekan Alt, tombol Alt, nanti akan timbul bayang pada kursor. Nah, itu sudah tercopy, tinggal kita geser saja pakai klik kiri. Nah, seperti itu ya, nanti ada bayangannya. Kalau sudah kita Alt di objeknya, itu nanti ada bayangannya. Setelah itu kita geser pakai klik kanan. Lalu kita tandai, kita masukkan lagi ke pola yang kedua, ke baris kedua. Kita luruskan ya, pakai CTRL bisa biar lurus sama yang atasnya. Jadi sambil digeser, sambil klik CTRL. Nah, sekarang kita luruskan yang ketiga. Nah, mungkin ini tumpuk, ini yang dua ini. Oke, kita cek yang dua ini mungkin ada di bawah soalnya. Kita tarik ke atas supaya timbul ya. Nah, itu. Oke. Sudah nampak semua ya yang untuk peletakan fotonya. Nah, sekarang kita mulai buat actionnya. Nanti bisa teman-teman kreasikan sendiri untuk backgroundnya, background Hello Kitty atau Doraemon bisa, biasanya paling laris Doraemon ya. Nah, kita grup dulu yang Hello Kitty-nya, backgroundnya kita grup, kita buatkan grup tersendiri Hello Kitty. Nanti jika mau cetak Polaroid buat background, di sini saja langsung karena sudah ada polanya ya, kita nggak perlu pusing-pusing buat pola lagi. Nah, ini background untuk Hello Kitty. Nanti kalau background yang lainnya silakan buat lagi dan di grup seperti ini. Oke, kita taruh di bawah. Oke, sekarang kita akan mulai buat actionnya. Ya, pertama-tama kita klik di belajar ya.
kita sorot belajar. Setelah itu kita klik tanda plus. Ya, pertama-tama ini dulu. Nah, kita buat foldernya dulu, folder foto yang mau kita cetak nanti. Nah, itu foldernya harus sama. Kita ekstrak dulu dalam satu folder. Nah, kita rename. Saya rename-nya biasanya pakai targetnya, pakai kata target. Nah, untuk yang itu yang horizontal kita buat vertikal terlebih dahulu. Yang tidur kita berdirikan dulu ini. Ya, kita tandai dulu pakai CTRL, klik, kita pilih. Yang tidur kita cari dulu. Nah, kita tata terlebih dahulu supaya nanti hasilnya bisa rapi ya. Cari mana yang landscape, kita rubah menjadi portrait. Dan yang harusnya portrait juga kita rubah ya, kita berdirikan. Biasanya saya ke searah jarum jam ya kalau merotasi, jadi kita rotasi searah jarum jam supaya kompakkan semuanya. Oke, kalau sudah selesai kita rename menjadi target gitu ya kalau saya. Nah, rename ini harus sama nanti. Setiap kita mau buat kita harus rename dulu foldernya. Ini saya rename menjadi target, terserah kawan-kawan maunya jadi apa. Nah, setelah itu kita rename juga, karena muat 9 foto kita rename sebanyak 9 foto ya. Di sini kan muatnya 9 foto nih. Nah, jadi kita buatnya, kita rename 9 foto ya. 1, 2, 3 pakai CTRL. Ini kita hitung dulu. 3, 4, 5. Nah, atau bisa juga langsung kita shift, pakai shift klik kiri ya, pakai klik shift lalu tekan klik pada ujung ke ujung. Dan sebanyak 9 foto. Setelah itu klik kanan, kita rename. Ya, lebih mudah pakai shift, jadi bisa langsung 9 foto. Setelah itu kita rename, terserah di foto yang mana yang sudah kita tandai. Kita beri nama harus tetap. Nah, misalkan saya beri nama NC gitu ya. Nah, nanti foto-foto yang lain mau merename harus namanya NC, nggak boleh berubah. Nggak boleh berubah nama, karena itu bisa membuat gagal ya nanti actionnya. Jadi harus sama. Nama folder harus tetap target, misalkan saya buatnya target. Kalau nama foto saya buat NC gitu. Jadi nanti akan muncul NC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, seperti ini urutan. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi rumusnya, satu, foldernya harus namanya sama, kedua, file fotonya juga sama, letaknya juga harus sama. Ini saya letaknya di download terus cetak foto, jadi harus sama. Oke, nah sebelum kita mulai untuk actionnya ya, sebelum kita mulai action, nanti akan kita lanjut lagi di part kedua ya. Nanti link part kedua akan saya cantumkan di deskripsi untuk buat actionnya. Nah, karena ini kepanjangan, biar saya potong sampai di sini. Oke, begitu dulu dari saya.
Jangan lupa like jika video ini bermanfaat bagi teman-teman dan share ke kawan-kawan lain sebanyak-banyaknya supaya sama-sama bermanfaat buat kita semua. Oke, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.